Saya tertarik mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena ada acara ruqyah. Ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa. Berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah, maka di situ kita berhubungan sama jin. Apalagi ketika ritual seperti krisma ya, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api. Kalau baptis dilambangkan dengan air. Melalui proses itu kita itu membuat hubungan sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, tentu seperti saya. Menurut ustadznya, sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi itu adalah sarana jin korin untuk mengelabui seseorang. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kemudian memahami cara pandang orang-orang ini, ya. Apa ajaran mereka tentang jin baptis atau jin korin ini? Nah, buat teman-teman tentu saja tidak familiar dengan istilah jin korin atau jin baptis ini katanya. Saya tunjukkan kepada Anda beberapa artikel setidaknya, ya. Jadi ada dalil tentang jin korin yang saya dapatkan dan dikatakan keberadaan jin korin ini telah disebutkan dalam dalil Quran maupun hadis. Surat Kaf ayat 27 mengatakan, yang menyertai manusia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Menurut tafsir Ibnu Katsir, beberapa ulama seperti Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Perhatikan ini baik-baik. Ajaran mereka tentang jin korin ini adalah setan, jin yang ditugasi untuk menyertai manusia, ya. Dan menariknya adalah di situ di dalam artikelnya dikatakan hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Lalu kemudian beliau menjawab, termasuk saya, hanya Allah membantuku menundukkannya sehingga jin korin ini masuk Islam katanya. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, buat saya ini, saya nggak tahu saya harus komentar kayak bagaimana. Jadi dalam teologi Islam, ya, ada yang namanya jin yang ditugaskan untuk menemani setiap manusia. Dan tugas dari jin itu adalah untuk mengajarkan atau membisikkan hal yang sifatnya maksiat. Mengajak manusia untuk melakukan maksiat, ya. Tetapi khusus untuk Muhammad dikatakan bahwa jin tersebut yang tadinya mengajak manusia untuk bermaksiat adalah jin yang masuk Islam, sehingga jin itu tidak mengajak maksiat tetapi mengajarkan yang katanya baik, begitu ya. Saya nggak tahu ya, apakah teman-teman kemudian menemukan kejanggalan dari ajaran jin korin ini? Buat saya ini adalah sesuatu yang menarik dan saya akan bahas kepada Anda tentang apa yang menjadi kejanggalan logis soal jin korin ini, ya. Teman-teman perhatikan, jin korin atau disebut jin pendamping yang menggoda ini adalah jin yang ditugaskan siapa? Ya, itu pertanyaan saya. Coba perhatikan baik-baik logika saya. Jin korin yang mengajak manusia berbuat maksiat, pertanyaannya ditugaskan siapa? Kan tadi dikatakan ditugaskan. Ibnu Katsir mengatakan dengan jelas ditugaskan Allah. Oke? Kalau begitu, jin yang mengajak untuk berbuat maksiat, kejahatan itu sendiri berasal dari siapa kalau begitu? Itu pertanyaan saya. Oke? Kejahatan itu berasal dari siapa? Nah, kalau begitu,
kalau manusia itu akhirnya berbuat maksiat, itu berasalnya dari mana? Ya. Nah, ini nih, buat saya ini adalah ajaran yang terdengar aneh dan kontradiktif sekali. Kalau seorang muslim konsisten dengan ajarannya, maka mau tidak mau dia akan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan dan menugaskan jin korin yang bertujuan buruk. Saya kira tidak ada yang bisa menyangkal ini. Allah lah yang menciptakan jin korin yang tujuannya buruk ini, dan Allah lah yang menugaskan jin korin yang bertujuan buruk ini. Dan dengan demikian, Allah yang menghukum, di satu sisi lain, Allah lah justru yang menghukum manusia yang bermaksiat karena tergoda jin korin yang ditugaskan oleh Allah. Bagi saya, apakah layak seorang pencipta, pribadi pencipta itu menciptakan kejahatan? Dia menciptakan kejahatan, dialah yang kemudian menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, dan dialah yang kemudian menghancurkan manusia, menghukum manusia karena kejahatan yang diciptakannya. Buat saya, ini aneh. Ini ajaran yang sangat amat aneh sekali. Mau tidak mau bagi saya, muslim, kawan-kawan kita yang muslim, harus berhadapan dengan dilema ini. Maju kena, mundur kena. Ketika mengatakan justru Allah yang sama menciptakan kebaikan, tapi juga menciptakan keburukan. Allah yang sama yang memerintahkan manusia untuk tidak berbuat maksiat adalah Allah yang sama yang menciptakan jin korin untuk membujuk manusia jatuh di dalam maksiat. Dan bagi saya, bagaimana mungkin Allah melakukan yang kayak begini? Bagi saya, ini permasalahan besar. Ya, ini adalah permasalahan yang sangat besar yang harus dihadapi oleh kawan-kawan kita yang dari Muslim. Untuk menjelaskan secara logis. Karena bagi saya, ajaran yang seperti ini tidak masuk pada nalar sehat saya. Tidak masuk pada logika saya. Bagaimana menurut teman-teman semua ya? Bagaimana menurut teman-teman? Saya kira yang kayak begini-begini ya, mereka bisa paham nggak yang kayak begini? Mereka sering kali saudara-saudara membahas atau mempersoalkan soal masalah Tuhan pakai kolor lah, Tuhan lahir dari dari kemaluan wanita. Mempersoalkan hal-hal yang boten-boten dan receh-receh. Tetapi ketika dikembalikan soal masalah permasalahan teologis yang berada pada agamanya sendiri, mereka no comment. Kalau begitu, bagaimana dengan kekristenan? Saya yakin ada sebagian teman-teman yang mungkin menonton video saya lalu bertanya, loh kalau gitu bedanya apa dengan orang Kristen kok? Bukankah orang Kristen atau dalam teologi Kristen, Tuhan juga melakukan hal yang sama? Tuhan mencipta, maka adanya kejahatan juga Tuhan yang menciptakan. Wait, sabar dulu bro, gitu ya. Makanya saya katakan ada perbedaan antara ajaran ini dan ajaran Kristen. Begini, saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya. Di dalam ajaran Kristen, manusia yang jatuh di dalam dosa itu tidak pernah atas godaan Tuhan. Tidak pernah. Dan tidak pernah ada intervensi Tuhan di dalam kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu adalah keputusan bebas dari manusia itu sendiri. Dan kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk taat atau tidak. Tanpa Tuhan tidak pernah sekali lagi menyuruh iblis untuk menggoda manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhannya orang Kristen itu tidak pernah terlibat di dalam menciptakan kejahatan, menciptakan sesuatu yang kemudian mengajak manusia untuk berbuat maksiat, sama sekali tidak ada. Nah, kemudian ada di antara teman-teman yang kemudian kritis. Bagaimana kalau gitu dengan kisah penciptaan?
Kenapa Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Teman-teman, sebenarnya ide atau kisah tentang penciptaan ini tidak bisa kita terjemahkan atau artikan sesimpel itu. Kenapa demikian? Karena pembacaan terhadap genre atau narasi penciptaan tidak bisa dibaca secara literal belaka. Jadi, begini loh kira-kira ya, teman-teman ya. Saya ingin tunjukkan kepada Anda semua bahwa ada dua kontras yang luar biasa. Yang pertama adalah ajaran jin korin dari Islam yang mengajarkan bagaimana ada jin yang mendampingi semua manusia untuk mengajak manusia berbuat maksiat. Dan jin itu diciptakan dan ditugaskan oleh Allah. Bagi saya, ajaran ini aneh sekali. Bagi saya, ajaran ini malah kontradiktif. Dan bagi saya, ajaran ini malah membuat kita mempertanyakan Allah yang digambarkan di dalam Islam. Tapi tentu saja, saya berikan ruang untuk Muslim menjelaskan video atau menjelaskan polemik ini, ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan kekristenan? Tentu saja kekristenan tidak mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan. Karena jika Tuhan menciptakan kejahatan, maka bagi saya Tuhan itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Kekristenan mengajarkan bahwa kejahatan dilakukan oleh manusia atas kehendak bebas dan tidak diintervensi oleh Tuhan, apalagi jin. Karena tidak ada ajaran soal jin di dalam kekristenan. Begitu jawaban saya, ya. Jadi, menurut saya, orang Kristen itu seharusnya mampu untuk melihat bahwa ajaran jin korin itu bukan kebenaran. Karena ajaran ini bertentangan dengan logika sehat. Dan ajaran ini bertentangan dengan ajaran Kristen banget. Ajaran ini tentu saja eksklusif milik orang Islam. Sehingga kenapa sampai ada seorang calon pastor yang mempercayai ajaran ruqyah jin korin ini? Bagi saya ini adalah sesuatu yang aneh, ya. Tetapi sekali lagi, saya kira orang Kristen dan para subscriber saya adalah orang yang cerdas, yang mampu untuk melihat permasalahan ini. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa melihatnya dengan baik, ya.